Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas, sebenarnya ini hanya diskusi ya, sembari kita menunggu teman yang lain. Silakan disiapkan buku paketnya ya. Di ya, pembahasan materi untuk diskusi pada siang hari ini adalah bab 8 ya. Bab 8 itu tentang renang. Renang gaya bebas ya. Ini gaya renang yang paling sering digunakan di dalam perlombaan ya. Kalau disebutnya kategori freestyle. Ya. Ustadz mau bertanya dulu sebelum kita bahas lebih jauh, yang sudah bisa berenang siapa di sini? Yazid bisa? Biskit. Torik? Torik bisa, Torik? Nggak bisa. Asrul? Umar bisa? Pipi bisa? Azza bisa, Azza? Bisa berenang, Azza? Fares? Bagas bisa? Oke. Coba ya, karena kita tinggal di Indonesia kan, Indonesia itu 70%-nya perairan. Nah, biasanya yang sering rawan sekali kena musibah dengan berhubungan dengan air, nah di Indonesia lah paling sering banjir ya. Ya bukan karena apanya, karena letak geografisnya memang 70%-nya adalah perairan. Apalagi di Tarakan. Tarakan gimana pulaunya? Dikelilingi laut kan? Benar nggak? Ya, jelas suaranya Ustaz? Jelas ya? Ya, karena Pulau Tarakan gimana? Sekelilingnya itu adalah ya laut kan. Tarakan ini masuk di laut lepas. Ya, di laut lepas. Meskipun ada pantainya karena kita dikelilingi oleh laut lepas. Kita mau ke Bulungan aja harus melewati beberapa mil laut lepas. Kita mau ke Nunukan aja itu lebih jauh lagi kan? Ada laut lepas. Jadi kemungkinan seperti itu, apalagi yang kita sering berpergian melalui laut, pasti ya menuntut kita untuk supaya punya bekal bisa berenang. Meskipun tidak bisa berenang, minimal kalian bisa mengapung ya. Kan yang biasa ikut les berenang itu sebenarnya yang dilatih awalnya adalah mengapung di atas air. Ya kan? Karena kita bernapasnya lewat hidung, ya salurannya adalah hidung. Ya, nggak mungkin kayak ikan kan, kalau ikan ya bisa lah. Kalau kita lewat hidung kan, jadi harus muncul di permukaan air. Nah, salah satunya kita harus pandai berenang. Minimal kalau kita kebanjiran atau ada kecelakaan di laut, di perairan, kita tidak panik. Tidak panik, bisa berenang, mencari daratan, ya seperti itu ya, untuk menyelamatkan diri. Ya. Karena apa? Kalau kita panik, nah biar kita jago berenang juga kalau panik, cuma kan, bisa bisa keram ya, bisa tenggelam. Jadi anak-anak sekalian berlatihlah berenang seperti anjurannya Rasulullah kan. Rasulullah itu pernah bersabda, ajarilah anak-anak kalian
berenang, berkuda, dan memanah. Nah, berenang salah satu yang dianjurkan, ya. Padahal zaman Rasulullah perangnya ya di Jazirah Arab itu sangat minim sekali kan perairan, tapi Rasulullah itu bisa memprediksi nanti di masa depan ya, masa akhir zaman itu nanti permukaan bumi ini semakin sedikit, yang banyak lautan. Seperti tanda-tandanya kiamat ya kan, bencana di mana-mana, ya. Makanya harus dipersiapkan dirinya untuk pandai beberapa keterampilan termasuk renang. Oke, kita masuk di pembahasan materinya. Bagian-bagian teknik dasarnya, gerakan dasarnya dalam gaya bebas, ya. Gaya bebas itu seperti apa? Kemarin sudah di video itu sudah dijelaskan bahwa gaya bebas itu yang ya seperti mengayun gini ya lengannya, kakinya mengapak seperti ini. Ya. Itu gaya yang sangat populer sekali, bahkan dipertandingkan ya dari tingkat sekolah, tingkat kota, ya, tingkat daerah, ya, tingkat nasional di pekan olahraga pelajar atau pekan olahraga nasional itu dipertandingkan, ya. Di SEA Games juga dipertandingkan. Di SEA Games itu pertandingan antar negara ASEAN ya kan. Negara ASEAN itu ada berapa? 10 atau 9? 11 sama Timor Leste. Ya, 11 ya. Itu namanya SEA Games. Kalau Asian Games pesertanya dari mana? Kalau event olahraga Asian Games yang kemarin terakhir di Jakarta Palembang, pesertanya dari mana aja? Ya, atletnya yang tampil dari benua Asia ya, yang masuk di Asian Games ya, termasuk Korea, Jepang, Cina, Thailand ya, termasuk apa lagi ya yang Asia? India kan masuk kan Asia juga. Ya, India itu termasuk benua Asia. Jadi namanya Asian Games. Dan yang paling tinggi adalah Olimpiade. Olimpiade ini pertandingan yang melibatkan atlet-atlet dari seluruh negara yang ada di dunia ini, ya. Jadi paling bergengsi adalah Olimpiade. Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa atlet-atlet renang itu sangat cepat sekali berenang? Nah, karena dulunya dia latihan berenangnya dari usia kalian lah yang harusnya kalian berlatih. Ya, selain untuk prestasi juga berenang ini juga untuk bekal kita untuk menjaga diri, ya. Jadi untuk yang kita bahas adalah gerak dasarnya. Yang pertama adalah ibu kalian apa ya yang pertama tuh? Gerakan meluncur ya. Ya, gerakan meluncur. Ya. Di situ kalau Ustaz lihat di videonya atau di buku kalian gerakan meluncur ada berapa teknik? Ada yang bisa bacakan? Gerakan meluncur yang dari dalam kolam ya. Di situ disebutkan ya, meluncur. Awal mulanya untuk gerak renang gaya bebas. Ya, berdiri di dinding kolam. Nah, ya. Terus dibungkukan menghadap ke air, lalu kakinya ditolak dengan kuat ya. Ya kan? Nah, itu teknik meluncur bagi pemula biasanya. Dia di dalam air ya kan. Kalau yang biasanya di pertandingan renang itu dia berdirinya di atas kolam ya, bukan di dalam air tapi di atas kolamnya ada standnya
Maaf gangguan. Gangguan ya? Ya, sudah masuk lagi. Ya, jaringannya tadi. Baik, kita lanjut ya. Tadi peluncur ya, ada 2. Yang dari dalam kolam dan di atas kolam. Selanjutnya gerakan lengan, ya, gerakan lengan biasa ya. Mengibaskan air ya ke arah depan. Ayunan lengannya mendayung ke arah depan. Terus gerakan dasar kakinya mengepak ya. Gaya bebas itu mengepak. Yang paling bagus ya, gerakan kakinya, mengepakkan kakinya tidak sampai muncul di permukaan air kakinya. Jadi kepakan kaki dalam gerak renang gaya bebas itu yang paling bagus memang di dalam air ya. Jangan sampai muncul di permukaan air, karena kalau muncul di permukaan air maka gaya dorongnya kurang. Seperti mesinnya speedboat itu kan, kalau dia di atas kan nggak ada gunanya. Kalau balingnya di atas nggak ada gunanya. Tapi kalau dia dimasukkan dalam air, maka dia mempunyai gaya dorong yang kuat. Selanjutnya adalah teknik pernapasan. Di situ ada teknik pernapasan ya di buku kalian ya. Ada yang bisa bacakan teknik pernapasan di buku kalian? Apa saja di situ? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, itu tiga teknik ya. Ya, teknik pernapasannya seperti itu. Pada saat berenang, bagaimana teknik mengambil napas dalam gaya bebas? Ada yang bisa jelaskan? Caranya gimana? Ya, memiringkan badan, ya, kepala juga ikut miring untuk kalau berenang gaya bebas kan pasti kita ayun sebelah, napas samping, ya. Tiap ayunan boleh mengambil napas, ya. Tapi kadang kalau kita lihat atlet renang itu, kadang dua kali dayung baru ambil napas. Bahkan ada yang 4 kali dayung baru ambil napas. Tergantung dia kuatnya seperti apa. Karena cabang olahraga di gaya bebas ini, renang gaya bebas ini, ibaratnya lari, ya, dia adalah pelari cepat atau sprinter. Kalau di renang ya gaya bebas ini. Karena kelebihan dari gaya bebas ini adalah renangnya sangat cepat ya. Kalau di pertandingan tuh ada yang di pertandingan 200 meter, 300 meter, dan ada yang paling jauh 400 meter. Ya, kalau kolamnya panjangnya 200 meter, kolamnya panjangnya 50 meter, kalau yang dipertandingkan 200 meter, berarti berapa kali dia bolak-balik? Berapa? Ya, 4 kali ya. Tinggal dibagi ya, 200 bagi 50. Jadi 4 kali dia bolak-balik. Kalau 400 meter, berapa? 8 kali ya. Ya, seperti itu kalau di pertandingan. Jadi bayangkan itu kalau atlet bisa berenang gaya bebas minimal lah 200 meter. Atau kalian kalau mau latihan berenang di Wisma Patra itu paling sekitar enggak sampai 50 meter ya. Paling 30 meteran. Kalau kalian bisa bolak-balik tanpa istirahat, nah itu gaya bebas lumayan ya. Karena gaya bebas ini membutuhkan pernapasan yang baik ya, karena berat lah gaya bebas ini. Beda dengan gaya dada.
Kalau gaya dada itu bisa sampai berjam-jam kalian di kolam masih tahan aja berenang gaya dada. Kalau gaya bebas pasti kelelahan. Kalau sejam di kolam gaya bebas ya lumayan ya. Bisa kram kakinya, kram kaki, kram tangan. Oke, itu aja diskusinya pada siang hari ini. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut di teknis ujian prakteknya PJOK. Ya, tanya silakan. Iya. Mm-mm. Iya, betul. Kenapa? Kalau dia besar, jadikan 3 video aja dibagi 3, ya kan? Jadi nggak terlalu berat kalau uploadnya kirimnya ke WA. Ya, bisa dibagi 3 ya, gerakan pemanasan sendiri videonya, gerakan inti sendiri videonya, terus gerakan pendinginan sendiri, ya. Dilihat aja itu contoh gerakan yang Ustadz kirimkan melalui wali kelas itu kan. Ya. Itu kalian bisa kreasikan ya, bisa kalian bikin videonya itu pakai musik boleh, iringannya pakai musik boleh, pakai hitungan dalam mulut ya bisa. Ini tadi Arga sudah ngirim nih. Arga tuh kelas ini kan? Iya, nama Zaipa ya Arga. Ya, Arga ya si Arga ngirimnya pakai irama yang mengikutinya hitungan. Jadi dia ngomong 1, 2, 3, 4 gitu dia. Gerakannya simpel aja, yang penting serasi dengan iramanya. Oke? Ada yang bertanya lagi? Cukup jelas ya? Insya Allah satu bab aja yang diujikan senam irama saja. Gerakan pemanasannya ada apa aja tuh di situ? Gerak jalan di tempat kan? Pertama 2 kali 8. Terus gerak jalan di tempat sambil meregangkan kepala ya kan, ke atas, ke bawah, kanan dan ke kiri. Masing-masing 2 kali masing-masing 1 kali 8. Lalu meregangkan lengan ya, ke atas, ke bawah gitu ya. Lalu terakhir peregangan kaki. Itu pemanasan. Gerakan intinya ada 4. Pendinginannya ada 3 gerakan. Simpel ya. Pastikan kalian latihan dulu sebelum direkam. Latihan dulu sebelum direkam. Jadi kalian bisa melakukannya dengan baik pada saat pengambilan videonya. Ya. Jangan ditunda-tunda soalnya kalian hari Rabu kan ada ujian praktek apa ibadah ya. Hari apa jadwalnya? Hari apa Zaipa? Hari Rabu kah hari Kamis? Atau hari Kamis? Nah, kalau bisa itu kan juga ada nanti ujian praktek SPBD, SPBD itu kan. Nah, jangan sampai pokoknya satu hari fokus satu aja biar jadi kan. Yang penting jadi bagus. Jangan ditunda-tunda soalnya waktunya sampai tanggal 12. Ya, kalau kalian tunda nanti sempat praktek yang lain nanti keteteran. Bisa ya? Insya Allah Ustaz tunggu sampai tanggal 12. Ya, penilaian dari keluasan, terus seiring iramanya, ada iramanya, gerakannya sama, kanan dan kiri atau atas bawah sama, dan ya, dan ekspresinya ya, Ustaz juga lihat ekspresinya sungguh-sungguh atau main-main tuh ketahuan. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi? Jadi tiga bagian aja biar nggak berat.
Kalau bisa satu video ya bagus juga. Cuma dipisah aja biar enak juga penilaiannya kan. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Yang lainnya? Azza, ada pertanyaan Azza? Ada? Oke, sambil dilatih sebelum divideoin. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.